Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai vektor, yaitu adalah tentang sudut antara dua vektor dan vektor yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, tentang sudut antara dua vektor. Nah, misalkan di sini terdapat vektor A dan vektor B. Nah, maka karena di sini vektor A dan vektor B ini titik awalnya sudah saling berhimpitan, maka mudah ya untuk kita menentukan sudutnya, yaitu adalah yang ini. Ini adalah sudut alfa. Itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kemudian bagaimana jika vektor A dan vektor B-nya ini saling berjauhan? Nah, maka kita bisa geser salah satu vektornya, entah itu vektor A atau vektor B itu, sehingga titik awalnya itu akan saling berhimpitan seperti ini. Nah, maka sudutnya adalah yang ini, alfa. Ya. Nah, kemudian di video yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang hasil kali skalar dua vektor ya. Ini A dot B, itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Nah, maka dapat kita peroleh cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B. Kemudian kita ketahui juga jika vektor A dengan komponennya adalah A1, A2, dan A3, kemudian vektor B dengan komponennya adalah B1, B2, dan B3, maka A dot B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali dengan B3. Jadi kita kalikan setiap komponen yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan. Nah, maka dapat kita peroleh di sini rumusnya dari yang ini, A dot B-nya itu kita ganti dengan ini ya. Nah, maka seperti ini. Nah, kemudian panjang A seperti yang kalian tahu, maka adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Maka untuk panjang B-nya berarti adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Kemudian perlu kita catat bahwa sudut yang dibentuk oleh dua vektor pada kuadran 1 dan itu adalah pada kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu adalah sudut lancip atau sudut tumpul ya, atau di kuadran 1 atau kuadran 2. Kuadran 1 itu adalah antara 0 dan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 adalah antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui vektor A itu sama dengan min 1, 1, 0. Vektor B 1, min 2, 2. Maka besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah, nah tadi rumusnya apa? Berarti di sini cos alfa sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B. Ya. Nah, berarti misalkan sudut antara A dan B ini adalah alfa, misalkan ya alfa. Nah, maka di sini cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B. Oke, kita langsung aja A dot B-nya. A dot B-nya itu kan berarti sama dengan min 1 kali 1 min 1, ya kan? Kemudian 1 dikali min 2 sama dengan min 2, kemudian 0 dikali 2 sama dengan 0 ya. Maka sama dengan min 3. Kemudian panjang dari A-nya di sini sama dengan akar, berarti 1 kuadrat kan, min 1 kuadrat 1, kemudian 1 kuadrat 1 ditambah 0 sama dengan akar 2. Kemudian panjang B-nya ini sama dengan akar, berarti 1 tambah 4 tambah 4 ya. Itu enggak, 1 tambah 4 tambah 4, betul ya, akar 9. Atau sama dengan 3. Oke, kita langsung masukkan saja. Berarti di sini min 3 per akar 2 dikali dengan 3. Ya, maka kita akan peroleh min 1 per akar 2 atau sama dengan min 1 per 2 akar 2. Nah, karena nilai cos-nya negatif, berarti ini di mana? Di kuadran
2. Sebetulnya kan kalau nilai cos negatif itu bisa saja di kuadran 2 dan di kuadran 3. Tetapi kita ada catatan bahwa sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu adalah pada kuadran 1 atau kuadran 2. Jadi kalau misalnya di sini ada vektor ya, seperti ini, vektor. Nah, sudutnya yang mana? Sebetulnya kan bisa saja yang ini ya, tetapi kita ambilnya adalah yang lebih kecil. Misalkan ini alfa. Nah, misalkan seperti ini, ada sudut tumpul seperti ini. Ya. Nah, ini sudut tumpul, nah berarti sudutnya adalah yang ini. Ya, bukan yang sebelah sini. Nah, untuk min setengah akar 2, berarti nilai cos yang di kuadran 2 adalah min setengah akar 2. Berarti alfanya berarti adalah sama dengan cos 45 derajat kan kalau di kuadran satunya. Tapi karena di kuadran 2 berarti ini adalah 135 derajat. Oke, kita lanjut. Diketahui panjang P sama dengan 6, panjang Q sama dengan 10, dan panjang P dikurang Q sama dengan 2 akar 19. Tentukan sudut yang terbentuk antara vektor P dan vektor Q. Oke, kita akan misalkan sudutnya itu adalah theta. Ya, nah sekarang kita akan gunakan yang diketahui ini. Panjang P dikurang dengan panjang P dikurang Q itu sama dengan 2 akar 19 ya. Nah, sekarang kita akan kuadratkan. Kuadratkan, maka di sini adalah panjang P dikurang Q kuadrat. Kuadratkan berarti 4 dikali dengan 19 ya. 4 dikali dengan 19 berarti berapa? Berarti adalah 76 ya. 76. Kemudian berarti di sini seperti yang kalian tahu bahwa panjang A kuadrat itu sama dengan A dot A ya. Di video sebelumnya tentang hasil kali skalar dua vektor ya. Nah, maka di sini kita bisa tulis ini adalah P dikurang Q kemudian dot P dikurang Q ya, sama dengan 76. Oke, kemudian berarti di sini kita tinggal kalikan distributif. Ya, berarti di sini adalah P dot P ya, P dot P atau berarti kita gunakan yang sifat ini, berarti P dot P berarti adalah panjang P kuadrat dikurang 2 P dot Q ya, P dot Q kemudian ditambah dengan berarti Q dot Q ya, berarti adalah panjang Q kuadrat sama dengan 76. Nah, di sini berarti panjang dari P kuadrat. Panjang P. Panjang P sudah ya? Sudah ada tuh. Di situ adalah 6. Nah, berarti di sini adalah berapa? 36. Dikurang dengan 2 kali, berarti kalau P dot Q apa? Berarti adalah panjang P dikali dengan panjang Q dikali dengan cos apa sudutnya adalah theta. Kemudian ditambah dengan berarti 100 ya. 100 sama dengan 76. Maka di sini kita peroleh 136 dikurang 2 dikali P, panjang P-nya adalah 6 dikali 10 dikali dengan cos theta sama dengan 76 ya. Maka kita peroleh min berapa ini? 120 ya, 120 cos theta sama dengan berarti adalah 76 dikurang dengan 136 ya. Berarti sama dengan 60 ya, 60. Nah, maka kita akan negatif ya, negatif 60. Negatif 60. Maka kita akan peroleh
cos tetanya adalah negatif 60 per negatif 120 atau sama dengan setengah ya. Nah, maka di sini kita peroleh tetanya berapa? Cos yang sama dengan setengah. Tetanya adalah 60 derajat. Oke, kita lanjut. Vektor yang saling tegak lurus. Nah, ini sebetulnya juga sudah saya bahas di video tentang hasil kali skalar dua vektor ya. Jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, nah seperti ini ya. Kemudian ini dengan sudut alfanya adalah 90 derajat ya, artinya tegak lurus. Nah, sehingga A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali dengan cos 90. Nah, cos 90 itu berapa? Adalah 0. Berarti ketika antara vektor itu adalah saling tegak lurus, maka hasil kali skalarnya itu sama dengan 0. Nah, misal vektor A dengan komponennya A1, A2, dan A3, kemudian vektor B, B1, B2, B3, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B, nah berarti ini sama dengan A1B, A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3, ya kita kalikan setiap komponennya itu yang bersesuaian, itu akan bernilai sama dengan 0, ya kan, hasil kali skalarnya sama dengan 0. Atau jika A dot B sama dengan 0, maka vektor A dan B akan saling tegak lurus. Oke, kita ke contoh. Diketahui vektor A 2, 3, dan 1, kemudian tegak lurus dengan B. Ya, kata kuncinya adalah tegak lurus. Dengan B, dengan komponennya adalah min X, 2, dan 2. Nilai X yang memenuhi berarti di sini adalah berapa? Nah, berarti kita akan tentukan berarti adalah A dot B-nya itu kalau tegak lurus berarti adalah sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti untuk A dot B-nya apa? Berarti 2 dikali min X, ya kan? Min 2X. Min 2X, kemudian ditambah dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu akan sama dengan 0. Maka kita peroleh min 2x sama dengan berapa? 6 tambah 2, 8. Pindah ruas ke kanan berarti adalah negatif 8. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Diketahui vektor A, 2, min 1, dan 1. Vektor B, min 1, 1, dan min K. Jika vektor V tegak lurus dengan A dan V tegak lurus dengan B dan panjang dari V sama dengan 1, maka vektor V sama dengan, nah sekarang kita akan misalkan dulu nih, vektor V, ya vektor V kita misalkan dengan komponen-komponennya adalah X, berarti adalah XI, kemudian ditambah Y, berarti adalah YJ ya, YJ, kemudian ditambah dengan Z, berarti adalah ZK. Ya, X, Y, Z, ya kan ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiganya. Nah, kemudian selanjutnya kan kita tahu bahwa vektor A ya, vektor V dan A itu akan tegak lurus. Nah, berarti di sini A tegak lurus dengan V. Nah, berarti kan adalah kita kalikan setiap komponennya kan. Kita kalikan setiap komponennya berarti di sini A dot V ya, hasil kali skalarnya kita kalikan setiap komponennya berarti adalah 2x dikurangi Y ya, dikurang Y ditambah Z. Ditambah Z itu akan sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah vektor B tegak lurus dengan vektor V. Nah, berarti di sini B dot V berarti di sini adalah min X ya. Min X plus Y min Z sama dengan 0 juga. Nah, kemudian selanjutnya dari ini misalkan adalah persamaan pertama ya. Persamaan pertama. Kemudian ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan coba eliminasi ya, eliminasi 1 dan 2.
eliminasi 1 dan 2. Ya, maka di sini adalah 2x min y plus z sama dengan 0. Kemudian ini min x plus y min z sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan eliminasi x, y dan z-nya ya sekaligus. Berarti kita tambahkan ya, karena di sini tandanya berbeda. Berarti min y ditambah y habis ya, kemudian z ditambah dengan min z berarti habis. Maka kita akan peroleh 2x ditambah dengan min x, berarti sama dengan 2x min x sama dengan x. Maka kita akan peroleh x-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya dari info ini, dari diketahuinya ini, panjang dari V itu sama dengan 1. Berarti artinya adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat itu akan sama dengan 1, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita akan kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas berarti akarnya hilang ya, jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan substitusikan x-nya ya. X-nya di sini sama dengan 0, maka kita akan peroleh y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Nah, maka di sini kemudian kita juga akan substitusi. Ini tadi adalah substitusi ya. Substitusi x sama dengan 0. Ya. Kemudian kita akan substitusi ke x sama dengan 0 ke boleh persamaan 1 atau persamaan 2, saya akan substitusi ke persamaan 2. Ya, maka di sini adalah min 0 ditambah y dikurang z sama dengan 0, maka kita akan peroleh y-nya itu sama dengan z ya. Nah, kita sudah tahu bahwa y-nya itu sama dengan z, maka kita akan substitusi z-nya itu sama dengan y. Ya, maka kita akan peroleh y kuadrat ditambah dengan y kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita akan peroleh 2y kuadrat sama dengan 1. Atau y sama dengan y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan kan setengah nih. Y kuadrat sama dengan setengah. Maka kita akan peroleh y-nya itu sama dengan plus minus akar setengah. Atau sama dengan plus minus 1 per akar 2 kan berarti sama dengan 1 per 2 akar 2 ya. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan untuk vektor V. Nah, yang pertama adalah untuk berarti kan di sini y-nya itu kan tadi sama dengan z ya, maka di sini z-nya juga akan sama dengan plus minus 1 per 2 akar 2 ya. Nah, kemudian berarti di sini ada akan ada dua kemungkinan vektor V-nya. Nah, untuk V yang pertama adalah untuk yang Y sama Z-nya itu adalah positif setengah akar 2. Ya, maka di sini untuk yang pertama adalah karena X-nya tadi 0 ya. Karena tadi X-nya adalah 0, berarti di sini adalah 0i ya, 0i, kemudian ditambah dengan setengah akar 2j, kemudian ditambah dengan setengah akar 2z. K ya. Kemudian yang kedua adalah ini atau V itu sama dengan min setengah akar 2J dikurang dengan setengah
akar 2K. Ya, ini jawabannya. Oke, kita akan lanjut. Diketahui vektor A dengan komponennya T, min 2, dan 4. Kemudian B dengan komponennya adalah T, min 4, dan 3. Jika A tegak lurus dengan B, dan panjang B sama dengan akar 29, maka panjang dari A sama dengan, oke, di sini kita ketahui bahwa A dot B berarti sama dengan 0 ya, karena tegak lurus. Ya, maka kita akan kalikan setiap komponennya berarti adalah T kuadrat, kemudian min 8T ya. Min 2T dikali, plus ya, plus 8T. Min 2T dikali dengan negatif 4 berarti 8T. Kemudian ditambah dengan 12. Sama dengan 0 ya. Nah, maka kita akan faktorkan di sini sama dengan 0. Berarti T, kemudian T berarti berapa ini? 6 dan 2 ya. 6 dan 2. Di sini plus, di sini plus. Maka kita akan peroleh T-nya sama dengan min 2 atau boleh dibalik. Min 6 atau T sama dengan min 2. Nah, kemudian diketahui dari sini, panjang dari B itu sama dengan akar 29. Berarti panjang dari B itu apa? Akar T kuadrat ditambah 16 ya, ditambah 16, ditambah 9, sama dengan akar 29. Nah, sekarang kita akan kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, maka kita akan peroleh T kuadrat. Nah, ini langsung saja plus 25 ya, sama dengan akar 29 kita kuadratkan menjadi 29. Maka kita peroleh T kuadrat sama dengan 4. Nah, sebetulnya kan untuk T itu nilai T-nya berarti adalah plus minus 2 ya, plus minus 2. Nah, tetapi karena kita harus samakan dengan yang di sini, berarti yang memenuhi kedua persamaan ini adalah ini, T sama dengan min 2. Berarti T sama dengan 2 sama T sama dengan min 2. Maka yang kita ambil adalah T sama dengan min 2. Ya. Nah, selanjutnya panjang dari A. Berarti di sini adalah vektor A itu sama dengan min 2i ya, min 2i ditambah 4c kemudian ditambah 4k ya. Maka selanjutnya kita cari panjang dari A. Panjang dari A berarti adalah akar 4 ditambah 16 ditambah 16 ya, sama dengan berapa ini? Akar 36 ya, akar 36 sama dengan 6. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan mungkin ada bagian yang sulit untuk dimengerti. Jangan lupa untuk dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.